Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pak Giri. Teman-teman di rumah, kali ini saya akan mencoba menggunakan ChatGPT, menggunakan salah satu AI untuk komunikasi. Ya seperti ini ya teman-teman, saya menggunakan ChatGPT gratis tapi ya, hanya kalau gratis dia punya waktu tertentu, ya seperti itu. Caranya teman-teman saya download dulu, lalu saya gunakan aplikasi, lalu dia kalau gratis, eh, kalau perlu masukkan akun ya masukin, itu saja ya. Seperti itu hanya dia kalau komunikasi, kalau nggak salah hanya 1 menit ya, mungkin seperti itu. Baik teman-teman, besok saya akan bandingkan bagaimana kalau saya menggunakan eh, Gemini. Ya seperti itu. Kita akan mulai. Ya, gini. Halo GPT. Hai Juri, lots saya yang kirimkan GPT-3 tapi versi yang lebih baru. Betul tapi, Kok suaramu tidak terdengar jelas? Kenapa ya? oh, mungkin maksudnya teksku terasa kurang jelas? Kalau iya, kasih tahu aja aku bisa jelaskan ulang atau ubah gaya bahasaku biar lebih mudah dipahami. Oke, Mana boleh, Giri? boleh diubah dalam bahasa apa dong? Saya bisa ngubahnya. Tentu sih ya. Kamu mau pakai bahasa apa Giri? Eh, Aku pak, bisa bantu pakai bahasa Indonesia, Inggris, atau oh, yang lain. oke, pakai bahasa Indonesia ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Bisa? Halo? Siap, kita pakai bahasa Indonesia. Ada Oke, yang ingin dibahas hari ini? baik. Giri? Halo GPT, suara dalam bahasa Indonesia boleh? Kalau soal suara, aku sebenarnya hanya berupa teks. Jadi Oh, aku tidak punya suara. Tapi kalau kamu ingin dengar sesuatu dalam bahasa Indonesia, kamu bisa gunakan aplikasi text to speech, TTS. Ada oke, banyak yang mendukung bahasa Indonesia, seperti Google Text to Speech. Kamu mau coba? baik. Nanti saya akan coba. Boleh, boleh dicoba sekarang. Sayangnya, aku tidak bisa langsung menghasilkan suara. Tapi kamu bisa coba pakai kasih seperti Google Text to Speech atau Oke, Balabolka. iya, Kalau baik. ada teks yang mau kamu uji, aku Iya, bisa bantu tuliskan oke. untuk dicoba di sana. Ya, baik. What seems Berapa describes you? lama saya bisa ngobrol secara gratis dengan kamu, GPT? Betul banget, Kiri. Ngobrol sama aku memang gratis. Kapan saja. Ada topik seru yang mau kita bahas? Oke, saya biasa panggil kamu Ki ya. Masih inget ya? Oke, Ki. Oski, aku ingat kok. O- Ada yang ingin dibicarakan sekarang? Oke, baik. Saya ada beberapa pertanyaan untuk kamu, GPT. Menurut menurutmu, apa keunggulanmu dibandingkan Gemini dari segi pengolahan data? Apa keunggulanmu? Pengolahan data atau apa ya yang menjadi keunggulan dibandingkan Gemini? Keunggulan aku, Ki, terletak pada pemahaman bahasa yang mendalam dan kemampuan menjelaskan konsep-konsep dengan cara yang mudah dipahami. Aku sudah dilatih dengan berbagai macam data dan bisa memberikan informasi yang sangat luas dalam banyak topik. Mengenai perbandingan dengan Gemini, aku tidak memiliki data pasti soal keunggulannya dalam pengolahan data. Gemini adalah sistem lain yang juga canggih, dan tiap model punya kelebihan sendiri tergantung pada tujuan akhirnya. Namun, aku bisa memberikan penjelasan atau analisis berdasarkan data yang ada, dan biasanya aku bisa memberikan jawaban yang lebih cepat serta responsif dalam percakapan. What Eh, saja bagian tertentu yang kau perbandingan. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, menurut kamu saya ada soal cerita kayak gini nih. Jadi teman-teman saya akan cek ya kebenarannya. Eh, ada soal cerita ya, dengerin baik-baik ya. Ki. Betul. Silakan kirim soal ceritanya. Aku siap bantu cek atau bantu menjelaskan jika perlu.
Boleh saya cerita langsung? Oke, langsung saja. Eksepsi Wade. Oke, baik. Eh, A itu seorang kakak. Sampai nanti Ki. Suka hari Mei Ban. Dengerin dulu. Maaf, saat ini saya sedang mengalami masalah. Tidak dapat mengerti apa yang Anda katakan. Oh, dengarkan dulu soal cerita saya. A seorang kakak dari seorang adik namanya B. Terus Ki, mari tekan saja. Aku ingin Eh, sini dengarkan. dengerin dulu. Ya, sebentar. Dengarkan dulu. Ada kendaraan Aku lewat. dengerin kok. Sebentar. Let's try that. Sebentar ya, Ki. Maaf, saat ini Zilbas bukan sentas. Tidak tak mengerti, feel to send a phase. Oke, baik. Dengar nggak, Ki, suara saya, Ki? Maaf Ki, aku tidak mendengar suara langsung. Tapi aku bisa membaca teks yang kamu tulis. Within chat yang bercerita, dan ini dengan lechen, itu place. Berarti aku harus nulis dulu, terus tak kirim kayak gitu ya? Iya Ki, kalau kamu ketik dan kirim, aku akan baca dan bantu jawab atau diskusikan sesuai yang kamu butuhkan. Silakan kirim kapan saja. Oh, jadi kalau saya cerita, kamu nggak bisa langsung menjawab. Maksudnya, Betul Ki? Aku hanya bisa merespons tulisan yang kamu kirimkan. Jadi setelah mencerita lewat teks, aku bisa langsung memberikan jawabannya. oh gitu. Tapi saya perlu penjelasan langsung dong. Bisa nggak itu? Sayangnya, Ki, aku hanya bisa memberikan penjelasan lewat teks, bukan suara langsung. Namun, kalau kamu butuh penjelasan yang cepat atau detail, aku bisa memberikan jawaban secepat mungkin lewat chat ini. Halo, Ki. Hai, Ki. Ya, Ada yang sisa bukan? oke, baik. Ki, ada pertanyaan lagi, Ki. Menurut kamu, eh, apa yang membedakan? Oke, sebentar ya, ada kendaraan lewat ya, Ki. Sebentar ya. Menurut kamu, apa yang membedakan antara generasi Z dengan Alpha? Kadang orang Alpha ya, kadang orang menanyakan itu. Boleh dijawab, Ki? Silakan. Perbedaan antara generasi Z dan generasi Alpha terletak pada waktu kelahiran dan beberapa karakteristik sosial serta teknologi yang mereka hadapi. Generasi Z biasanya mencakup orang yang lahir antara pertengahan tahun 90-an hingga awal 2000-an. Sementara generasi Alpha adalah mereka yang lahir setelah tahun 2005. Jadi mereka lebih muda. Generasi Z tumbuh dengan internet dan media sosial. Tapi mereka masih sempat merasakan masa tanpa smartphone atau internet cepat. Sementara generasi Alpha sudah benar-benar hidup dengan teknologi canggih seperti AI, Internet of Things, dan pembelajaran digital sejak usia sangat muda. Ada yang ingin kamu tambahkan atau tanyakan lebih lanjut, Ki? Oke, baik. Jelas. Lalu bagaimana Sampai pendampingan? jumpa, Ki. Sebentar. Bagaimana pendampingan anak-anak generasi Z dengan generasi Alpha? Kalau saya sebagai guru, apa saranmu? Pendampingan anak-anak generasi Z dan generasi Alpha memang memiliki beberapa perbedaan penting. Karena kedua generasi ini tumbuh di dunia yang berbeda, meski keduanya beradaptasi dengan teknologi. Generasi Z yang tumbuh dengan internet dan media sosial biasanya lebih mandiri dalam mencari informasi. Tapi mereka juga seringkali mengalami tantangan terkait kecemasan sosial dan kecanduan digital. Oleh karena itu, pendampingan untuk generasi Z lebih fokus pada membantu mereka mengelola penggunaan teknologi dengan bijak, mendukung mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial, dan menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Sementara itu,
Anak-anak generasi Alpha yang lahir dengan teknologi canggih di tangan mereka memerlukan pendampingan yang lebih intensif dalam hal pemahaman dunia digital. Selain itu, mereka juga membutuhkan bantuan dalam mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif, karena mereka akan menghadapi dunia yang lebih terotomatisasi dan penuh dengan kecerdasan buatan. Pendampingan untuk keduanya harus berbasis pada komunikasi yang terbuka, pemberian contoh yang baik, dan bimbingan dalam memahami dampak penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagi generasi Alpha, pendekatan lebih mengarah pada pengenalan keterampilan digital yang sehat dan memperkenalkan mereka pada dunia yang lebih interaktif, kreatif, dan inovatif. Apa ada bagian yang ingin kamu dalami lebih lanjut, Ki? Oke, eh, cukup, cukup ya. Artinya saya Baik, sudah Ki. tahu Was het er perbedaan begitu antara, syagi dan teknis ayat software, Ki? oke, saya Was er tahu, gebaseerd? saya tahu perbedaannya antara generasi Z dengan generasi Alpha serta pendampingannya. Nah, terus apa pesanmu terhadap Senang mendengar generasi-generasi itu, Ki. Kalau gener kamu ada pertanyaan lain atau topik lain yang ingin dibahas, Mm-mm. aku siap membantu kapan saja. Rak, Oke, baik. Lalu apa pesanmu, proses England yang pesan mensainkan, Ki. pesan moralmu terhadap teman-teman generasi Alpha untuk sekarang? Kesan moral terhadap teman-teman dari generasi awal seperti generasi X dan generasi Y adalah pentingnya membangun nilai-nilai seperti kerja keras, empati, dan komunikasi yang baik. Mereka cenderung lebih mengutamakan stabilitas dan etika kerja yang kuat, serta menghargai hubungan interpersonal yang lebih langsung. Bagi generasi yang lebih muda, seperti Z dan Alpha yang tumbuh dengan teknologi canggih, penting untuk mengingat nilai-nilai tersebut sembari tetap beradaptasi dengan perubahan dunia digital. Secara keseluruhan, moralitas tidak hanya berfokus pada kerja keras atau pencapaian pribadi, tapi juga pada pentingnya saling memahami, menghargai perbedaan, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Apakah Anda setuju dengan itu, Ki? Oke, aku setuju. Setuju sekali. Ki, setuju banget ya. Baik. Senang dengarnya, Ki. Kalau ada topik bahasan untuk ditanyakan, aku siap kok. Oke, baik. Boleh membuatkan puisi buatku? Satu puisi berkaitan Ki, dengan aku bisa bantukan puisi. WD Wasif sendesa yang satu bait yang puisi yang bagus ya, supaya teman-teman semangat dalam belajarnya, teman-teman saya di rumah, karena saya lagi ngevlog. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan cerita yang penuh makna, kita terus berbagi cerita, mengukir kenangan yang tak terlupa. Sampai jumpa lagi teman-teman, bersama tawa dan harapan. Semoga langkah kita terus terang, membawa kita pada kebahagiaan. Semoga puisi ini sesuai dengan harapanmu, Ki. Oh iya, tapi bagi saya puisinya cukup menarik, hanya cara membacamu saja yang kurang Ada yang menarik. ingin kamu sampaikan tentang teknik? Hanya cara Atau membacamu ada hal saja lain yang yang ingin kurang dibahas? menarik. Kamu bisa ketawa nggak sih, Ki? Bisa tertawa nggak? Aku nggak bisa ketawa secara langsung, Ki. Karena aku cuma bisa berbicara lewat teks. Tapi kalau ada hal lucu Oh, atau seru, aku bisa ikut merespons dengan cara yang asik. oh Puji tahu set. begitu. Oke, baik. Jadi kalau cerita lucu bisa ya, kamu cerita lucu ya. Oke, saat ini cukup. Terima kasih sudah ngobrol sama saya, Ki. Besok kita ngobrol lagi ya. Sudah menemani saya, terima kasih. Sam, saya merasa elemen belajar. Oke. Kalau ada yang ingin dibicarakan lagi, aku selalu ada di sini. Iya, oke. Ini saya lagi ngevlog sama teman-teman. Sampaikan, sampai jumpa teman-teman. Itu boleh nggak saya minta tolong seperti itu? Tentu, Ki. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bulan lancar dan Semoga lancar dan apa? semoga Sampaikan. lancar dan sukses, Ki. Semoga vlognya seru.
dan manfaat buat kalian semua. Oke, baik. Terima kasih, Ki. Nah, begitu teman-teman. Jadi, saya biasanya menggunakan ChatGPT itu agak berbeda ya dengan Gemini. Jadi, kalau saya menggunakan Gemini itu karena saya udah biasa, kalau untuk komunikasi lebih enak di Gemini. Lalu bedanya hanya, ini sama-sama gratis ya, membandingkannya sama-sama gratis, hanya dia terbatas waktu. Terus ini kemungkinan sinyal juga berpengaruh. Nah, jadi kalau menurut saya memang menggunakan AI itu tergantung dari kebutuhannya teman-teman. Jadi saya tidak bisa menggunakan GPT lebih bagus atau Gemini lebih bagus, ya tergantung kebutuhan. Kalau saya ingin menulis, biasanya saya menggunakan ChatGPT. Tetapi kalau untuk kebutuhan analisis data, untuk apalah pokoknya yang berdasarkan perhitungan numerik, saya biasanya menggunakan Gemini. Ya, begitu. Dan teman-teman di rumah bisa mencoba juga. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih enak untuk komunikasinya, ya seperti itu. Baik, ternyata menarik ya untuk perkembangan saat ini. Jadi kalau kita ngobrol menggunakan AI itu lama-lama juga akan tahu tentang penggunaan alat ini untuk mendampingi teman-teman, ya seperti itu. Ada yang menarik nanti saya masuk ke Gemini habis ini, teman-teman bisa seperti apa komunikasi saya dengan Gemini, ya begitu. Terima kasih sudah mengikuti video saya dan sukses selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.